kita sudah bisa membuat box layout, memasukkan widget, mengatur posisi dan ukuran widget di dalam box layout. Oke. Selanjutnya kita akan belajar layout yang lain, yaitu grid layout. Tetapi sebelum kita masuk ke grid layout, kita lihat ini, kita menggunakan bahasa Kivy untuk mendesain GUI-nya di dalam file main.py. Ya. Nah, sekarang kita akan memisahkan file Kivy ini, bahasa Kivy ini bukan lagi di dalam main.py, kita akan membuat file yang baru ya, dengan format Kivy, bukan format py. Oke, kenapa demikian? Karena membuat bahasa Kivy-nya secara terpisah itu akan memudahkan kita ketika nanti kita mengembangkan sebuah aplikasi yang mungkin lebih rumit ya, lebih besar. Jadi akan membutuhkan code yang panjang ya, baris yang mungkin sampai ribuan baris. Dia akan mempersulit kita untuk scrolling down up ketika barisnya itu sudah mencapai ribuan baris. Jadi akan lebih efektif jika kita pisahkan file Kivy-nya dari file main.py. Oke. Nah, untuk membuat file yang terpisah, kita pergi ke sini, ke foldernya ini, kita klik kanan, pilih new file, kemudian filenya kita simpan di dalam format Kivy, bukan format py. Okay? Tetapi untuk menyimpan filenya, kita harus sesuaikan nama filenya dengan nama kelas ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nama kelasnya adalah Android App, maka nama file yang akan kita buat adalah android.kivy, okay, .kv. Jadi app-nya tidak kita masukkan. Nah, kalau seandainya nama kelas di sini adalah My Android App, maka yang kita ambil adalah My Android. Oke? Okay? Nah, sekarang kita ke sini ke file kosong, tekan Ctrl S, kemudian kita simpan sesuai dengan nama kelas yang tadi. Nama kelasnya adalah Android App, maka kita buat filenya menjadi Android, kemudian kita beri ekstensi Kivy, KV. Okay? Jadi ingat, Android app-nya tidak kita pakai ya, Android saja, Android.kv atau Kivy. Oke, save. Nah, sekarang kita sudah memiliki file kosong yang berformat Kivy dan file yang berformat py. Nah, dalam file berformat py ini kita masih memiliki coding ini, kita akan hapus ya. Kita tidak akan membuatnya di main.py lagi. Kemudian buildernya juga kita hapus karena kita tidak membutuhkan builder. Dan ini juga kita hapus, metodenya kita ganti dengan pass. Oke. Nah, setelah ini baru kita masuk ke materi kita, yaitu grid layout. Oke. Nah, untuk membuat grid layout, kita harus mengimport grid layout di sini from kivy.uix.gridlayout import grid layout. Oke. Nah, setelah kita import, kita buat kelas baru. Kelas kita beri nama misalnya my grid layout. Oke. Kemudian kita masukkan grid layout. Kita start class grid layout. Oke. Nah, setelah itu kita ketik saja pass. Oke. Pass seperti yang ini. Nah, kemudian kelas dari grid layout ini kita masukkan ke dalam Kivy, file Kivy di sini. Oke. Ups, sebentar. Ini kita copy, kita masukkan ke sini, beri titik 2, kemudian di bawahnya kita buat seperti ini, kita masukkan lagi my grid layout titik 2. Oke. Nah, ini sudah bisa kita jalankan. Kalau kita coba jalankan, kita akan melihat GUI yang berwarna hitam kosong tanpa widget. Oke, tetapi sudah memiliki layout, yaitu grid layout. Nah, sekarang kita akan masukkan widget ke dalam grid layout. Di sini di my grid layout sini kita akan masukkan beberapa widget, misalnya button, text, button 1. Kita masukkan lagi button yang kedua, text, button 2. Coba lagi 3 button ya. Text,
button 3. Oke. Sekarang kita memiliki 3 button. Kita coba jalankan. Yang kita lihat di sini, walaupun kita tadi sudah membuat 3 buah button, tetapi yang nampak di GUI-nya hanya 1 ya, yaitu button 3. Nah, sebenarnya ketiga-tiganya sudah ada, tetapi berada di posisi yang sama, 0.0 dengan ukuran yang sama sehingga tidak nampak ya. Yang button 1, button 2 berada di belakang button 3. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini terjadi karena kita belum memberi berapa kolom atau berapa baris yang kita inginkan dari grid layout. Karena grid layout ini memiliki kolom dan baris. Misalnya kita ingin membuat grid layout dengan kolom 2. Jadi di sini kita ketik calls itu kolom, titik 2, kita beri berapa kolom yang kita inginkan. Misalnya 2. Nah, 2 kolom, kalau kita jalankan ini, nah kita lihat ada 2 kolom. Kolom 1, kolom 2. Okay? Tidak ada kolom 3. Nah, item yang ketiga ini, button yang ketiga, tidak berada di kolom 3, tetapi kembali lagi di kolom pertama, tetapi di baris yang kedua ya. Ini baris pertama, baris kedua. Kolom pertama, kolom kedua. Oke. Nah, kalau kita buat kolomnya 3, maka button 3 ini akan berada di kolom ketiga. Oke, kita coba. Ganti ini menjadi 3. Oke, kita lihat. Nah, button ini berada di kolom ketiga, button 3 ya. Button 1 di kolom 1, button 2 di kolom 2, button 3 di kolom 3. Oke. Begitu juga dengan baris. Nah, untuk menentukan baris kita ketik row, ya, rows. Misalnya row-nya kita ingin 2 row ya. Oke. Kalau kita jalankan masih tetap seperti tadi karena widgetnya masih kurang ya. Karena ada 3 kolom, sudah memenuhi 3 kolom, sedangkan untuk row-nya tidak ada widget lagi. Jadi harus kita tambah widgetnya. Misalnya kita copy saja yang button ini, copy, kemudian paste di sini, kita ganti button 4, button 5, button 6. Oke. Kita sudah memiliki 6 button dan 3 kolom, 2 baris. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia 3 kolom, 1, 2, 3 dan 2 baris. 1, 2. Oke. Kalau kita tambah lagi widgetnya, maka widgetnya tidak akan berada di baris ketiga, tetapi masih tetap di dalam kolom ini ya, dalam kolom kita coba lihat ya. Karena barisnya kita buat cuma 2 di sini. Oke. Oke, kita coba copy ini. Paste. Berapa itu? 7. Ini 8. Ini 9. Kalau kita jalankan tidak nampak yang tadi ini. Ya, ada di sini tapi tidak berada di kolom ya. Kolomnya 3, ini sudah ada 3 kolom. Dan barisnya 2, sudah ada 2 kolom. Sedangkan yang baru kita buat itu tidak memiliki kolom dan baris, karena sudah dipenuhi oleh widget-widget sebelumnya. Oke, jadi harus kita tambah lagi kolomnya ataupun barisnya. Misalnya kalau kita tambah kolom, kita tambah baris menjadi 3, maka widget yang tadi akan berada di baris ketiga di sini. Oke. Nah, itu dia grid layout. Terus bagaimana cara kita mengatur size atau ukuran dari widget yang berada dalam grid layout? Ya, sebenarnya hampir sama dengan box layout, tetapi ukuran dari sebuah widget di dalam grid layout ini tidak bisa diatur tanpa mengatur ukuran widget yang berada di sebelahnya. Oke, misalnya kalau kita ingin mengatur tinggi B1, kita juga harus mengatur tinggi dari B2 dan B3. Kalau kita ingin mengatur lebar dari B1, kita harus juga mengatur lebar B4, B7. Oke. Nah, kalau cuma B1 saja, dia tidak akan berpengaruh, tidak akan berubah. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita lihat ini. Kita akan coba mengatur B1, tinggi dari B1. Kita akan membuat setengah dari tinggi yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk itu kita harus juga mengatur B2 dan B3. Sekarang kita coba B1.
B1 kita atur size hint. Untuk lebarnya kita beri 100%, sedangkan tingginya kita akan membuat menjadi misalnya 30% ya, 30%. Nah, kalau kita jalankan, ini masih belum bisa berubah, okay? Masih tetap ukurannya sama sebelumnya. Karena kita harus mengatur B2 dan B3. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ini kita copy. Nah, B2-nya juga kita buat seperti itu, dan juga B3, okay? Sekarang kita jalankan. Nah, ini tingginya sudah berubah. Karena tinggi dari B1 ataupun B2, B3 sangat tergantung pada tinggi dari widget yang sebaris. Okay? Nah, kemudian bagaimana cara mengatur lebarnya dari widget? Sama seperti tadi untuk mengatur lebarnya. Oke, kita lihat dulu ini. B1 ini untuk lebarnya harus juga B4 dan B7. Oke, jadi B1, B4, B7. Oke, nah sekarang kita atur lebarnya. Lebarnya tidak kita beri 100%, tetapi misalnya 40%. Untuk B1, kemudian B4 juga kita buat size hint itu 40%, 100%. Oke, tingginya 100%. Kemudian B7 sama dengan yang ini. Copy B7. Oke, kita simpan, kemudian jalankan. Nah, ini kita lihat lebar dari buttonnya sudah mengecil menjadi berapa persen tadi ya? 40%. Oke, 40% dan tingginya masih tetap 100%. Begitu juga untuk mengatur widget yang lain. B2 harus tergantung kepada B5 dan B8 untuk mengatur lebarnya. Dan yang ini juga seperti itu. Oke. Nah, kalau ini kita resize, ukurannya masih proporsional. Dia mengikuti ukuran dari windownya, skala dari windownya. Diperkecil, maka dia akan ikut kecil. Nah, apakah kita bisa mengaturnya menjadi fix? Ya, sama seperti box layout, kita masih bisa membuat ukurannya menjadi fix, tidak bisa dirubah ya. Oke, misalnya kita ingin membuat ukuran lebarnya menjadi fix, maka ini kita buat non. Ini juga non. Dan juga yang B7 juga non. Nah, setelahnya kita beri lebar width, yaitu misalnya 30 pixel, 30 dp. Oke, ini kita copy. Kita atur juga untuk yang ini dan yang ini. Oke, sekarang kita coba lihat, jalankan. Oh, ternyata ada kesalahan, non. Oh, ini ada titik ya, lupa. Oke, kita coba lagi. Ya, ini. Nah, kita lihat ukurannya tidak berubah-ubah, walaupun GUI-nya kita tarik melebar seperti ini, ukuran dari B1, B4, dan B7 tetap sama, oke? Sedangkan tingginya masih bisa berubah. Oke, itu dia teman-teman cara membuat grid layout. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar layout yang lain, yaitu anchor layout. Oke. Nah, untuk anchor layout, kita coba hapus lagi yang ini. Grid layoutnya kita hapus. Kemudian ini kita import anchor layout. Ancor ya, anchor layout. Import anchor layout. Oke. Ini kita ganti namanya menjadi my anchor layout. Kemudian ini kita subclass dari anchor layout. Oke. Selanjutnya di sini kita buat anchor layoutnya. Ini kita copy titik 2 my anchor layout titik 2. Oke, di dalam anchor layout ini juga bisa kita masukkan widget seperti sebelumnya. Kita coba button lagi.
Kemudian teks hello atau B1 saja ya, biar mudah, B1. Oke, kita jalankan. Nah, kita lihat widgetnya sudah memenuhi GUI, oke. Karena kita belum mengatur ukuran dari widgetnya. Sekarang kita atur ukurannya. Size hint, misalnya 0,5 untuk lebar dan 0,5 untuk tinggi. Oke, kita coba. Nah, ini sudah berubah ukurannya menjadi setengah dari tinggi dan setengah dari lebar. Oke. Nah, kemudian di dalam Anchor Layout ini kita bisa mengatur letak widget ya di kiri, di kanan, di tengah, ataupun di atas, di tengah, dan di bawah. Oke. Nah, caranya kita bisa memberi di sini atribut anchor. Kemudian garis bawah X. Nah, kalau X, anchornya bisa left, seperti ini. Ya. Atau center, ataupun right. Oke. Oke. Sekarang kita coba left. Ya. Anchor left. Kita lihat hasilnya. Oops, ini left-nya harus dalam tanda kurung. Nah, anchor X left berarti yang horizontalnya, letak horizontalnya berada di kiri. Kalau kita ingin memindahnya ke tengah, kita bikin center. Center. Oke. Kalau kita ingin di kanan, kita buat right. Oke. Nah, sedangkan untuk memindahkan button ini ke atas, ke bawah, kita gunakan anchor Y. Ya. Anchor Y atau Y. Nah, untuk di atas kita ketik top. Oke. Ini dia di atas. Untuk di tengah kita ketik center. Oke, untuk di bawah kita ketik bottom. Oke, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan dua buah widget dengan menggunakan Anchor Layout? Nah, dua buah widget bisa kita masukkan ke dalam Anchor Layout dengan menggunakan Box Layout. Nah, di sini kita buat Box Layout ya. Box Layout. Oke. Kemudian kita ketik dua buah widget di dalam Box Layout. Misalnya button, teks, button 1. Ya, contoh widgetnya saya ambil saja dari button ya, karena lebih mudah. Untuk lebih lengkap widgetnya kita akan masuk ke tutorial berikutnya. Oke. Sekarang button lagi, teks, button 2. Oke. Sekarang kita akan lihat, ini sudah memenuhi, dua widget sudah memenuhi GUI-nya ya, dengan box layout. Kemudian box layout-nya kita atur ukurannya, size, hint, 0,5 untuk lebar dan 0,5 untuk tinggi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi dua widget ini bisa kita satukan dengan box layout yang berada di dalam Anchor Layout. Kita bisa pindahkan ke kiri, ke tengah, ke atas, ke bawah, seperti tadi dengan mengubah ini ya. Kita coba center. Oke, sudah ada di center. Untuk di kiri, X-nya kita ganti menjadi kiri, left. Oke. Oke, teman-teman. Untuk kali ini kita sudah belajar dua button, dua buah layout, grid layout dan anchor layout. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi layout yang lain seperti stack layout ya, dan page layout. Oke.